orang-orang Kristen itu adalah penumpang gelap. Mereka bukan bagian dari agama para nabi. Kristen ini penumpang gelap yang hanya menggunakan kitab-kitab yang menceritakan tentang sejarah yang terkait dengan Bani Israel. Tok. Itu saja. Kemudian ketika saudara berbicara mengenai Bang Zuma, kenapa Anda menggunakan kitab saya? Karena Al-Quran saya mengatakan apa? Ya ahlal kitab, wahai Bani Israel ahli kitab. Jadi Kristen ini bukan ahli kitab ya. Jangan Anda merasa kalau bahlul kitab, ya saya berani mengatakan itu. Al-Quran menyuruh, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa yafuna an telah datang, yaitu Nabiku Nabi Muhammad. Tujuannya datang kepada kalian adalah untuk menjelaskan sebagian isi kitab yang kalian sembunyikan. Kenapa saya menggunakan narasi kitabmu, saudara? Karena saya tidak berdialog dengan ahli kitab. Karena ahli kitab telah menyembunyikan kitab itu. Saya berhadapan dengan orang Kristen yang hanya menggunakan hasil olahan wartawan. Maka yang saya sajikan adalah hasil dari wartawan. Kalau saudara mampu menggagalkan bunyi Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15 bahwa ahli kitab menyembunyikan kitab Taurat dan Injil, berarti Anda bisa menunjukkan kitab itu. Apakah Kristen, otoritas gereja seluruh dunia mampu menunjukkan kitabnya Nabi Musa? Sampai ular naga bisa pakai pampers, Kristen tidak akan sanggup untuk menunjukkan. Nah, apakah orang Kristen mampu menunjukkan kitab Injil yang diajarkan oleh Yesus di dalam Markus 14 nomor 1, di dalam Yohanes 1 nomor 53, di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 35 dan seterusnya? Apakah Kristen mampu menunjukkan Injil Yesus yang diberitakan oleh Yesus oleh Filipus? Apakah orang Kristen mampu menunjukkan Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus? Tidak akan mampu. Sampai kemudian Pak Bombo lolos polwan, tidak akan pernah Anda bisa menunjukkan kitab-kitab itu. Maka satu-satunya solusi untuk menyadarkan saudara adalah catatan-catatan wartawan yang Anda imani sebagai firman Theos. Itu, renungkan itu. Saya menggunakan itu bukan berarti saya mengaku itu benar. Itu abang bilang kalau kita tuh adalah wartawan. Justru abang sudah lari dari pertanyaan pertama saya, di mana abang seberapa yakin kalau Quran abang itu adalah wahyu. Saya boleh paparkan sedikit ya. Sebenarnya isi di dalam Quran abang tuh hampir lebih dari 30% tuh membahas Yahudi dan Nasrani. Bahkan ajaran-ajarannya juga mengungkit tentang cerita-cerita Musa yang sebenarnya di Torah juga sudah ada. Jadi kalau abang berbicara dan yakin dan bangga gitu dengan Quran abang, kalau saya sebaliknya bang, kan abang bilang warta nih, saya boleh bilang seperti ini. Justru Quran abang adalah Quran pengulangan hal-hal yang sudah ada di masa lalu diubah-ubah sedikit demi sedikit, sehingga menjadi sebuah yang akan mendukung kepentingan dari Nabi Muhammad. Karena isi-isinya bang, ini saya kasih tahu dulu. Jangan panas dulu bang. Abang kan enggak. Saya lagi dipanggil, saya lagi tunggu. Kalau materi-materi kelas teri kayak begini saya serahkan nanti ke jangan personal, santai, jangan personal. Kelas teri kayak begini lebih cocok. Jangan langsung bilang kelas teri kalau udah gelagapan. Di-mute dulu Dinda Fandi, di-mute dulu. Jadi gini, saudara dengarkan saya ya, terkait dengan Al-Qur'an saya. Saya tidak perlu penyampaian Anda itu buat saya hanya ekor cicak. Jadi gini, dengar pelan. Saya ada kegiatan. Anda turun kalau gitu. Anda turun, habis itu Anda naik lagi. Ya turun dulu ya. Habis ini Anda naik karena saya ada kegiatan. Saya lagi di rumah keluarga. Jadi gini, Al-Qur'an itu memiliki sumber. Sumbernya Al-Qur'an itu langit. Sedangkan kitabmu itu sumbernya bumi. Sumber langit itu jauh lebih valid karena bersumber dari sang Al-Kalam, Sang yang maha mengetahui. Annallah sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar, lagi maha mengetahui. Dari sana sumber Al-Quran. Sedangkan kitabmu sumbernya dari wartawan-wartawan yang tidak dikenal oleh Yesus itu sendiri. Yesus tidak mengenal Lukas, tidak mengenal Matius, tidak mengenal Markus, tidak mengenal Yohanes. Jadi sama-sama punya sumber. Bible punya sumber yaitu manusia, wartawan-wartawan lepas tadi. Al-Quran punya sumber yaitu pencipta langit dan bumi yang melihat masa Musa, yang menyaksikan masa Isa alaihissalam. Jadi kalau ada kesamaan itu karena menceritakan satu objek yang sama.
Cuman yang menceritakan Al-Quran adalah yang maha mengetahui, Allah. Dan yang menceritakan Bible, peristiwa Yesus, itu yang menceritakan adalah manusia yang punya kelemahan. Jadi kalau ada kesamaan, itu karena berbicara tentang objek yang sama. Nah, kenapa Al-Quran berbicara mengenai Bani Israel? Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Ma'idah, وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ. Jelas itu. Allah tadinya sebelum mengutus Nabi Muhammad memilih 12 Bani Israel dan Allah mengatakan inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Nah, ketika mereka ingkar, Allah kemudian memilih Nabi Muhammad untuk meluruskan mereka. Oke, sahabat-sahabat sekalian, sementara begitu, habis ini kita lanjut lagi. Izinkan saya sejenak 10-15 menit seperti biasa diambil alih oleh teman-teman yang lain. Yang pasti yang adik tadi itu dinaikkan kembali, beliau butuh Bang Suma, beliau butuh diobati. Adik itu butuh dokter, silakan dinaikkan kembali.